Pandangan mata saya 100% Kota Lintang bawah hancur. Semua kami selamat, tinggal nyawa aja lah ini Pak. Yang ada tinggal semangat hidup aja lah Pak. Saya sebagai RT sendiri jangan tanya Pak. Kondisi warga ya relatif semuanya sedih, semuanya menderita. Kan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa bencana ini kan dari Yang Maha Kuasa gitu, bukan mau kita, nggak bisa nyalahkan siapa-siapa. Saya berharap ini bukan bencana-bencana daerah lagi nih, ini bencana nasional. Selamat malam. Akhir November lalu, banjir melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Hujan ekstrim, gangguan atmosfer lokal menjelang puncak musim hujan, serta kerusakan hutan di daerah hulu semakin mempercepat aliran air hingga air meluap tak tertahankan. Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat dilanda banjir bandang. Rumah tersapu banjir, longsor ikut terjadi, sungai seakan tumpah, jalanan tertutup air. Jembatan rusak, roboh bersama kayu gelondongan yang mengalir terbawa derasnya air. BNPB mencatat jumlah korban jika digabungkan hingga sore tadi, banjir besar di Sumatera kali ini menelan 770 orang korban meninggal. Ratusan orang dilaporkan hilang dan lebih dari 3 juta orang terdampak. Lalu, mengapa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional? Apa yang harus jadi perhatian dari banjir Sumatera? Inilah satu meja The Forum, ratusan jiwa meninggal. Mengapa belum jadi bencana nasional? Banjir dan longsor melanda Pulau Sumatera mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Aceh. Sepekan usai bencana, masih banyak daerah yang terisolasi hingga warga yang belum menerima bantuan. Sejumlah kepala daerah menyatakan tak sanggup menangani dampak bencana. Mereka meminta pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian. Ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Kalau itu makanya sekarang ini terbincangan juga di kalangan banyak pihak dan terutama sekali DPD RI, itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Desakan serupa juga disampaikan Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kumangan. Kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Menanggapi permintaan penetapan status bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan terus memantau kondisi. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan, ya. Pak, kalau dari hasil monitor, apakah statusnya bencana darurat kondisi atau bisa nilai? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup, ya. Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyebut, bencana ini terjadi akibat alih fungsi hutan secara besar-besaran di Sumatera. Nah, Sumatera itu sebenarnya memang sudah kehilangan sebagian besar hutannya, sudah terkonversi menjadi ya terutama adalah perkebunan sawit dan HTI. Kalau sudah sampai ke hulu-hulu das, tentunya itu yang kita lihat sekarang, kerusakan parahnya. Hingga saat ini masih ada sebagian daerah yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan. Hebatnya, dampak bencana di Sumatera memunculkan tanya, mengapa pemerintah tak kunjung menetapkan bencana yang menimpa Pulau Sumatera
sebagai bencana nasional. Mengapa belum jadi bencana nasional adalah pertanyaan publik yang akan saya bahas di Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sudirman Said. Mas Dirman, selamat malam. Selamat malam. Mantan Deputi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias 2005-2009 yang juga Rektor Universitas Harkat Negeri. Di sebelah kanan saya ada Ahmad Salihin, Direktur Walhi Aceh. Malam, Mas Ahmad. Di sebelah kiri saya ada wartawan yang menekuni bencana sebetulnya, wartawan Kompas, Ahmad Arif. Malam, baik. Dan ada Timothy Ivan Triono, staf khusus Kepala Kepresiden. Malam, Mas Ivan. Malam. Oke, sebelum saya memulai diskusi, saya akan berkontak terlebih dahulu dengan Iwan Bahagia yang berada di Aceh Tengah di Takengon. Mas Iwan, bisa diceritakan bagaimana situasi terakhir di tempat Anda berada saat ini? Ya, terima kasih, Bung. Jadi kondisi kami saat ini dalam suasana terkepung ya, terkepung, terisolasi dari luar begitu. Artinya luar kabupaten, hanya satu kabupaten yang bisa diakses, itu pun di wilayah perkotaannya, yaitu Kabupaten Meriah yang jaraknya sekitar 1 km dari Kabupaten Tengah. Namun di menuju Biren 3 jam ya, kalau dari Aceh Tengah ke Bener Meriah itu 3 jam. Nah, ke Biren itu 3 jam, itu tidak bisa diakses sama sekali, terputus total. Ada 2 akses jalan utama, yaitu jalan KKA, kalau Aceh Utara ke Bener Meriah terputus, kemudian dari Bener Meriah ke Aceh Tengah juga terputus, sehingga akses kita hanya sampai Bener Meriah, tidak bisa ke Aceh Utara. Nah, kemudian ke Biren juga tidak bisa, ke Betung Atoh ya, atau disebut juga Jalan Nagan Raya, jalan nasional juga tidak bisa dilalui sampai saat ini. Kemudian juga jalan ke Gayo Luwes via Isak ataupun via Danau Tower itu juga nggak bisa dilalui, dan juga jalan menuju Gempang atau Gempang Pidi ya, jalan Takengon Pidi melalui Gempang Pamar itu juga tidak bisa dilalui. Kondisi hari ini kami mulai terbatas dengan sembako, mulai terbatas dengan BBM. Terbatas itu memang kosong gitu Mas Ivan, sebetulnya BBM dan sembako? Oke, ini nanti kita coba kontak lagi ya dengan Mas Ivan. Mas Dirman juga saya mendengar kabar Anda juga stranded di Biren ya? Iya Mas, jadi kebetulan 25 November kemarin ada rapat musyawarah provinsi di Takengon. Jadi seluruh pengurus PMI berkumpul di sana dan saya meninggalkan Takengon jam 10:30 malam hari Selasa. Tetapi memang seharian dari mulai saya datang di Banda Aceh Selasa pagi terus sampai berhari-hari berikutnya hujan tidak berhenti, dan saya berjalan dari Takengon menuju Biren tuh yang biasanya mungkin 2-3 jam, semalaman baru nyampe tuh. Dan ternyata sampai di Biren tidak bisa lagi bergerak karena ke barat maupun ke timur sudah penuh air, dan kami harus 2 hari 2 malam barangkali menunggu sampai air agak surut dan curah hujan turun. Tapi yang paling pengen saya ceritakan adalah betapa suasana itu seperti helpless, tidak ada yang menolong. Helpless? Karena berhari-hari listrik mati, saluran telepon tentu saja mati, kemudian di setiap saya datang ke kantor Koramil, ke Polsek, ke Puskesmas itu semua mengatakan kami lumpuh Pak, nggak bisa berkomunikasi. Saya tanya genset ada enggak, ternyata genset tidak ada. Dan memang kelihatannya bencana kali ini tuh benar-benar satu-satu kejutan, karena walaupun sudah dikasih warning oleh BMKG. Tapi ternyata memang ketika ini terjadi, semua pihak seperti sedang seperti kaget-kaget, dan saya sedih banget karena aparat di lapangan itu tidak bisa berkomunikasi dengan atasnya, tapi juga atasnya kelihatannya berhari-hari tidak ada kontak, seperti tidak ada satu keterpanggilan untuk mencari tahu mengapa sebabnya gitu. Dan saya bicara dengan Dan Ramil, bicara dengan Kapolsek, bicara dengan Kepala Puskesmas sepanjang jalan ketika saya melalui selama 2 hari 2 malam itu. Sampai hari ini saya dengar listrik belum hidup juga. Dan menjadi pertanyaan, dulu waktu tsunami sehari mati, hari kedua ketiganya sudah hidup lagi. Tapi sekarang ini bisa berhari-hari, itu barangkali yang perlu kita Mas Dirman, kita coba ke Bupati Tapanuli Tengah, Mas Sinton Pasaribu. Bang Mas Sinton, gimana update terakhir dari Tapanuli Tengah? Ya, update terakhir
korban jiwa ada 86 meninggal dunia, dan kemudian itu dalam pencarian juga masih ada 99 orang, dan kemudian kondisi kami hari ini listrik udah hari ke-9, listrik masih mati total. Masih mati total. Dan kemudian akses internet juga putus nyambung karena ini kami menggunakan akses via satelit Starlink itu. Dan kemudian akses air bersih juga masih mengalami kendala. Itu tapi kami bisa distribusikan secara terbatas itu dengan tangki-tangki. Dan kemudian akses yang perlu kami pertimbangkan adalah akses tentang kebutuhan dasar, yaitu logistik pangan. Tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Menteri Amran Sulaiman, beliau datang ke Tapanuli Tengah dan mengecek kondisi ketersediaan beras Bulog, dan beliau menjaminkan bahwa ketersediaan pangan akan terus disuplai melalui Bulog nantinya. Begitupun dengan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil kemarin kami langsung rapat koordinasi beserta Gubernur Sumatera Utara, kami koordinasi untuk secepatnya bisa disambungkan aliran listrik, karena ini sudah hari ke-9, kami juga masih mati total, jadi praktis menggunakan genset. Kondisi warga di pengungsian gimana Bang Masinton? Kondisi warga mengungsi itu ya kondisi yang memprihatinkan, karena juga satu, akses bantuan logistik juga masih sangat terbatas untuk didistribusikan, dan kemudian pakaian juga ya seadanya, praktis ada yang hanya tinggal pakaian di badan karena hanyut terbawa air, dan kondisi logistik mereka istilahnya sangat-sangat terbatas lah, dan juga kebutuhan pakaian dan juga vitamin dan lain sebagainya juga masih terbatas karena gudang farmasi kami juga ikut terendam. Seperti itu, Pak Budiman. Baik, Bang Timothy, sampai malam ini gimana asesmen Istana gitu terhadap bencana di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat? Iya, seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa Pak Presiden per 1 Desember kemarin sudah terjun langsung ke 3 lokasi, ya. Dan Pak Presiden sendiri juga sudah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian lembaga untuk segera mengerahkan semua sumber daya, kemampuan, logistik, bantuan semua kepada 3 daerah tersebut. Ya, meskipun statusnya masih tanggap darurat provinsi, tetapi seluruh sumber daya di tingkat nasional itu semua terfokus pada 3 daerah yang terdampak bencana begitu. Dan Pak Presiden juga menegaskan bahwa penanganan bencana di 3 provinsi ini menjadi agenda prioritas nasional yang harus terus diperbaiki. Dan agenda prioritas nasional itu apa ya? Agenda prioritas nasional itu adalah agenda di mana Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk memberikan fokus lebih kepada penanganan bencana yang ada di 3 daerah tersebut. Tadi kalau sampai 9 hari listrik belum nyala itu gimana? Ya, terkait dengan listrik itu saya dapat update bahwa PLN itu sudah bekerja ya, turun ke lapangan. 500 personil teknik juga sudah diterjunkan langsung. Lalu juga PLN juga sudah menyediakan tower listrik darurat, ya. Lalu jika untuk komunikasi juga Komdiji sudah mengerahkan perbaikan gitu ya, pemulihan jaringan. Lalu juga ada bantuan satelit seperti Starlink yang sudah dikirimkan ke daerah-daerah gitu. Tadi waktu konvers juga disampaikan Starlink ini kan perlu biaya juga untuk langganannya. Itu juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat gitu. Jadi Pak Presiden juga sudah mengalokasikan ya, Pak Menkyu Purbaya juga menyampaikan bahwa seandainya nanti BNPB butuh anggaran tambahan, juga sudah disiapkan anggaran sekian ratus miliar untuk penanganan bencana ini. Baik, Bung Timothy. Jadi sudah ada perintah dari Presiden, tapi realitas di lapangan ada sedikit perbedaan. Kita bahas setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Kembali ke Iwan Bahagia. Iwan, Presiden sudah memerintahkan agar semua dinormalkan. Saya ingin tanya, listrik di tempat Anda gimana kondisinya? Sampai hari ini 14 kecamatan masih padam. Masih padam. Udah hari ke-9. Sudah hari ke-7. Hari ke-7. Oke, selain problem listrik apa lagi yang Anda hadapi? BBM langka, kemudian juga stok beras sudah mulai antri. Kami harus ke Paya ada ratusan orang yang antri. Oke. Paya tuh pasar Paya pasar tradisional induknya pasar di sini gitu di Kota Takengon. Oke. Saya hari ini ke wilayah kota. Setelah ada informasi mau report ini saya kemari. Dari rumah saya itu 7 kilo ya, 7 kilo naik sepeda motor, dan minyak saya belum tentu apakah saya bisa nyampe ke rumah lagi naik sepeda motor. Baik. Dan banyak orang jalan kaki ke. Oke, pertanyaan terakhir Iwan, sebelum saya akhiri. Apa harapan Anda terhadap pemerintah pusat? Halo Iwan? Ya, gimana Mas? Apa harapan Anda? Ya, kita ingin segera perbaikan jalan penghubung provinsi ke kabupaten, terus kabupaten ke kecamatan. Oke. Gitu ya. Kalau bisa Pak, ada helikopter yang disiagakan di sini gitu, karena kami ini dalam keadaan yang kalau kita bukan dramatisir, tapi memang keadaannya kami nggak bisa ngapain pun gitu Pak. BBM nggak ada, listrik nggak ada, akses internet ini diberikan oleh Kominfo, alhamdulillah gitu, karena untuk live ya. Setelah ini saya nggak bisa lagi akses. Kemudian kondisi kami, ini di posko Pak. Kemudian saya tadi makan malam, saya mau tunjukin kondisi makan kami itu. Ini Pak, beras, ini saya nasi dengan kol. Kol rebus. Oke. Nih, nasi dengan kol rebus. Oke, baik. Ini kondisi kami hari ini. Oke, baik Iwan Bahagia, terima kasih telah bergabung di satu meja ya. Tetap jaga keselamatan saudara-saudara Anda semua. Ahmad Arif yang cukup berpengalaman untuk meliput bencana. Kelihatannya ada kegagapan ya untuk menangani bencana di Sumatera ini. Ya, kalau saya melihat sebenarnya kegagapannya dari awal ya. Ini berbeda dengan tsunami sebenarnya. Siklon ini tidak sepenuhnya tiba-tiba gitu. Jadi jauh sebelumnya sebenarnya minimal seminggu sebelumnya BMKG itu sudah memperingatkan gitu ya. Bahkan sebelum menjadi siklon sudah ada bibit siklon dan baru naik menjadi siklon itu 21 November 2025 ya. Dan kita waktu itu di Kompas juga sudah memberitakan sebelum menjadi siklon gitu ya. Tetapi ketika peringatan dini itu disampaikan, itu kan seharusnya ada aksi dini. Dan aksi dini itu kita nggak melihat ya. Sehingga kemudian kita tidak melihat misalnya upaya untuk mempersiapkan ketika kemudian itu menjadi siklon gitu ya misalnya ya, dan kita padahal kita udah tahu gitu konsekuensi dengan siklon dan seterusnya. Saya tidak melihat itu gitu, sehingga yang kemudian terjadi ya tentu saja kegagapan gitu ya, dan luar biasa. Dan sampai sekarang kalau saya bandingkan dengan situasi di Aceh 2004 gitu ya, kebetulan saya di sana hari kedua setelah tsunami gitu. Saya pikir ini justru terlambat dibandingkan saat itu gitu. Kalau menurut saya ya, karena respon saat itu saya masih ingat ya, pada hari-hari itu kalau nggak salah waktu itu Pak SBY itu masih di Papua dan dia langsung pergi ke Aceh ya, dan Pak JK kalau nggak salah yang datang pertama. Kebetulan saya ikut pesawat Pak JK saat itu, dan mobilisasi saat itu jauh lebih cepat kalau dibandingkan situasi saat ini. Itu yang saya lihat. Baik. Bang Ahmad dari Walhi, Pak Gubernur mengatakan ini semacam tsunami kedua ya. Betul. Anda lihat gimana? Apakah memang demikian kondisinya yang tinggal di Aceh? Kalau kita lihat dari dampak dan luasnya kawasan yang terkena, itu sepertinya benar seperti tsunami kedua. Tsunami kedua? Bahkan kalau tsunami dulu kan hanya di wilayah pesisir, ya, pesisir. Ini justru tengah dan pesisir semua kena. Dan mulai dari perbatasan Sumatera Utara sampai dengan ke barat selatan itu semua terdampak. Ini yang membuat proses penanganan itu jadi terkesan sangat lambat. Beberapa jalan nasional yang itu sebenarnya jalur utama, itu hari ketiga keempat itu masyarakat masih jalur orang pindah bisa dari melalui jembatan itu melalui rakit yang dibuat oleh masyarakat gitu. Terus kemana speedboatnya BNPB, ada Polairut, semua sumber daya itu kemana? Kok justru inisiatif-inisiatif masyarakat yang muncul di situ. Di tengah keluarga dan harta bendanya hilang, mereka harus memikirkan itu lagi. Kok sepertinya tidak hadir negara di situ pada saat tidak hadir. Hari kedua, ketiga itu tidak hadir. Sekarang? Nah sekarang jangankan disampaikan Bang Iwan tadi di Aceh Tengah dan Benar Meriah yang di pedalaman, Banda Aceh saja itu masih padam listrik.
di Aceh, di Biren, di Aceh Utara, Aceh Tamiang, yang sebenarnya jalur utama, yang padat penduduknya, hari ini pun proses pelayanan itu masih amburadul. Amburadul. Bung Dirman, ini situasinya kalau ada realitas di Jakarta dengan di daerah sangat berbeda ya. Kelihatannya memang sudah diinstruksikan tapi realitas di bawah masih sangat berbeda. Ini satu hal yang juga perdebatan adalah soal national disaster. Deklarasi bahwa memang bencana nasional. Menurut Anda apakah perlu atau gimana sebetulnya? Saya ingin mulai dengan tadi ya cerita 2004. Betul sekali, Pak SBY 25 Desember masih di Papua karena merayakan Natal. Kemudian begitu mendengar ada kabar 26, beliau instruksikan Pak JK berangkat duluan. Kemudian dengan operasi yang luar biasa lah, mendobrak gudang logistik, membeli roti yang ada segala macam. Kemudian sehari kemudian Pak SBY menyusul. 2 pemimpin tertinggi ada di lapangan, itu adalah signal yang sangat baik dan menenangkan masyarakat. Tidak lama kemudian dinyatakanlah satu darurat atau emergency response gitu, bencana nasional. Kemudian 2 bulan kemudian dibentuklah BRR yang kemudian saya ada di dalamnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah rakyat perlu ditenangkan dengan kehadiran pemimpin secara langsung sambil menunjukkan bahwa memang kita memberi perhatian penuh. Kabar baik tadi adalah yang disampaikan oleh teman dari KSP. Pak Pratik sudah memberikan penjelasan bahwa seluruhnya akan dikerahkan, tapi tetap memerlukan status formal, diperlukan status sebagai bencana nasional. Kenapa? Untuk 2 alasan. Nomor 1 adalah memberikan ketenangan pada warga bahwa secara ofisial pemerintah sudah memutuskan ini bencana kita. Yang kedua, memberi legitimasi kepada seluruh instansi. Tadi meskipun dikatakan bahwa seluruhnya dikerahkan, tapi kalau tanpa status itu barangkali sebagian masih berhati-hati. Tapi juga yang lebih penting juga, adalah membuka kesempatan bagi kehadiran institusi lain, termasuk lembaga internasional bila memang dibutuhkan. Nah, ini semua akan baik bila tetap dinyatakan sebagai bencana nasional, dan mungkin kita perlu bertanya, mengapa sangat enggan menyatakan itu? Karena sebetulnya kan seluruh syarat sudah memang betul bahwa jumlah korbannya tidak sebesar tsunami. Tapi skala kerusakannya kalau dilihat, makanya Pak Gubernur Aceh mengatakan ini tsunami kedua. Karena dulu kan tsunami-nya di pesisir kan. Sekarang di tengah juga kena. Dan saya sepanjang jalan 350 km dari Biren ke Banda Aceh, Takengon itu betul-betul melihat bagaimana kerusakan itu ada di mana-mana. Jadi rasanya segala perhitungan itu sudah cukup memberikan judgement bahwa status bencana nasional layak untuk ditetapkan sebagai keputusan pemerintah. Baik. Bang Masinton, sebagai Bupati, Anda sepakat nggak kalau Presiden Prabowo kemudian mendeklarasikannya sebagai bencana nasional? Iya, bagi kami tentu yang utama adalah penanganan maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Menggerakkan seluruh elemen kekuatan negara ya, baik itu BNPB, Basarnas, TNI, Polri dan lain sebagainya. Ya, seluruh instansi kementerian khususnya PU untuk membuka daerah-daerah yang masih terisolir, belum bisa dijangkau, harus menggunakan alat berat maupun helikopter. Nah, tentu penetapan status bencana itu kalau kami, domain kami di wilayah kabupaten, kami sudah tetapkan status tanggap darurat di tingkat kabupaten selama 14 hari. Nah, kalau di tingkat provinsi juga sudah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, tanggap darurat tingkat provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau tentu di level pemerintah pusat secara nasional, nah itu domainnya di pemerintah pusat atau presiden. Nah, namun menurut Anda perlu nggak sih? Kondisi hari ini, kalau saya melihat kondisi hari ini, masih banyak desa-desa kami yang terisolir dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ada yang belum terakses bantuan, meskipun sebagian sudah memperoleh akses bantuan melalui drop melalui udara, helikopter. Tapi sebagian lagi belum. Kemudian, artinya dengan status tanggap darurat provinsi cukup?
Nah, saya rasa untuk nasional itu domainnya presiden, Pak Budiman. Jadi ya kami serahkan sepenuhnya ke sana. Tapi kalau kami lihat skala bencananya luar biasa dan sampai saat ini kami masih mengalami kegelapan. Kalau ini bisa terang sedikit demi sedikit bisa kami urai persoalan yang masyarakat tadi. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Bung Masinton. Aik, tampaknya agak alergi ya menerapkan status bencana menjadi bencana nasional. Betul nggak kesan itu? Itu yang ditangkap ya mungkin ya masyarakat ya, dan kalau kita perhatikan suara para korban yang bersuara di sosial media, masyarakat sebenarnya udah keras sekali ya menuntut kenapa nggak ditetapkan bencana nasional ya, apalagi kalau kenapa? Karena Sumatera gitu? Saya tidak tahu, tapi saya khawatir Pak Presiden ini mungkin tidak mendapat informasi yang sesungguhnya gitu, yang lengkap gitu yang terjadi di bawah, dan menurut saya ini malah justru tugas para pejabat, para birokrat dan yang lain-lain untuk menyampaikan bahwa situasinya udah sedemikian genting. 9 hari, 7 hari masyarakat yang tidak mendapatkan listrik, dan sekarang juga logistik menipis dan seterusnya, itu kita udah kehilangan golden time sebenarnya. 3 hari masyarakat yang membutuhkan evakuasi segera sudah terlewat, dan saya pikir orang-orang yang hilang mungkin kita sudah harus bersiap menerima kenyataan bahwa mungkin nggak bisa diselamatkan lagi dan seterusnya. Sebenarnya menurut saya situasinya sudah sedemikian genting. Dan saya setuju bahwa kita nggak pernah ngalami Aceh ya, tsunami 2004, dan saya ada di sana waktu itu, dan kalau yang saya perhatikan saat ini benar bahwa situasi bukan hanya di hilir tapi di hulu dan di tengah, dan kita tahu bahwa daerah-daerah yang terisolasi ini, daerah-daerah di hulu yang susah terakses, kita nggak tahu nih seberapa sebenarnya skala kehancuran dan korban yang terjadi. Jangan jauh lebih besar dari ini. Mas Timothy, saya ingin dengar ya, kelihatannya memang istana itu agak alergi ya untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional. Ya meskipun Pak Pratik sudah menjelaskan akan mendeploy semuanya, tapi agak alergi. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Anggarannya kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Tidak ada problem dana dalam penanganan bencana di Sumatera. Mas Timothy Ivan Triono, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Pertanyaan saya adalah, tampaknya pemerintah pusat agak alergi ya menggunakan terminologi bencana nasional. Ya, sebetulnya pemerintah tidak alergi, Pak Budiman. Pemerintah tidak alergi, Pak Presiden tidak buta dan tuli. Kita mendengar masyarakat, bahkan Pak Presiden ini tiap malam kan selalu buka medsos tiap hari. Buka medsos? Selalu buka medsos tiap hari. Beliau tuh punya iPad yang setiap malam tuh selalu beliau buka gitu, dan saya yakin betul bahwa Pak Presiden itu selalu memikirkan rakyatnya, dan tentu ini adalah proses karena kalau kita bicara kan tanggap darurat provinsi di Sumbar itu kan 25 November sampai 8 Desember, lalu di Sumut itu 27 November sampai 10 Desember, di Aceh 28 November sampai 11 Desember. Meskipun ini sifatnya tanggap darurat provinsi, tapi Pak Presiden tadi sesuai statementnya beliau sudah menyiapkan segala sumber dayanya gitu. Bahkan tadi saat preskon Pak Menko PMK menyampaikan bahwa Pak Presiden memberikan jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara total dan secara penuh untuk penanganan bencana di 3 provinsi tersebut. Jadi saya rasa sih pemerintah tidak alergi, dan pemerintah sudah menyiapkan betul, termasuk juga nanti tahap selanjutnya rekonstruksi dan rehabilitasinya juga sudah disiapkan oleh Pak Presiden. Dan saya tambahkan sedikit, pemerintah juga sudah mempercepat penyaluran bantuan dan evakuasi. Lebih dari 50 helikopter TNI Polri BNPB sudah diterjunkan, begitu ya. Lalu kita juga pemerintah selalu melakukan evaluasi. Kan kemarin ada pengiriman bantuan airdrop yang berasnya juga jatuh kan, lalu dikritik oleh masyarakat, oleh korban. Kami melakukan evaluasi dengan berbagai macam skema. Tadi saya dapat update dari Pak Kasat bahwa pengiriman itu ada berbagai macam skemanya. Misalkan sekarang mengirimkan bantuan itu sudah dimasukkan dalam box-box yang diberi baling-baling gitu loh. Jadi ketika diturunkan ke bawah itu tidak langsung jatuh gitu. Itu bagian dari
evaluasi begitu. Lalu juga kita pakai sealing begitu dalam pengiriman begitu. Jadi dan juga untuk pemulihan tower bertegangan tinggi, Pak Presiden juga sudah memerintahkan kepada PLN untuk segera mempercepat. Yang tadinya prosesnya butuh waktu 5 sampai 6 hari, Pak Presiden perintahkan dipercepat menjadi 2-3 hari sehingga target nanti pada hari Jumat 5 Desember begitu ya, perbaikan itu sudah terlihat hasilnya. Lalu untuk perbaikan pemulihan layanan telekomunikasi, Presiden juga sudah perintahkan kepada Komdigi, kepada Telkom juga, dan Telkom sudah menurunkan personil sebanyak 2.498 gitu untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi kalau dibilang pemerintah itu alergi atau anti atau pemerintah ini istilahnya tidak mendengar masyarakat di daerah menjadi korban, rasanya tidak. Tidak. Ya? Karena kita betul-betul memperhatikan dan Pak Presiden selalu tegaskan bahwa kita siap, oleh karenanya Pak Presiden telah melakukan efisiensi di awal pemerintahan. Hasil efisiensi itu juga nantinya yang akan dipergunakan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Baik, gitu. Mas Dirman, kalau penjelasan Mas Timothy kan semuanya diserahkan, semuanya dikerahkan. Hanya satu, soal nomenklatur bencana nasional. Ini katanya dihindari ya, atau gimana Anda lihat? Saya pengen menggunakan Pak Bupati tadi. Itu kewenangan Presiden. Jadi kita memberi kepercayaan pada Pak Presiden untuk memberikan judgement. Tapi begini, saya ingin menggarisbawahi bahwa pengalaman dari bencana ke bencana justru masa-masa paling sulit bagi rakyat adalah hari-hari ke depan ini. Karena kalau yang kemarin sudah lewat lah ya. Tapi hari ke depan ini makanan sudah mulai turun, tadi sudah mulai hilang, kurang. Tapi yang juga harus diwaspadai adalah penyakit. Karena nanti akan ada bangkai-bangkai binatang yang mati, kemudian menimbulkan virus, mulai ada diare, mulai ada penyakit kulit segala macam. Nah, karena itu ke depan saya ingin menyampaikan permohonan kepada para politisi nih. Untuk sementara libur dulu deh politiknya gitu ya. Jangan flexing-flexing dengan bantuan. Betul-betul bekerja untuk rakyat. Karena tadi rakyat lagi butuh pertolongan, butuh ketenangan. Dan rasanya bila bantuan diberikan dengan tulus tanpa embel-embel maksud politik, itu akan beda rasanya. Dan kembali pada status nasional, bila bobot politiknya mungkin dikurangi, tetapi lebih kepada memperhatikan kebutuhan rakyat, kebutuhan ketenangan rakyat, mungkin pemerintah akan berpikir bahwa toh sama saja yang dikerahkan tadi kan, sumber dayanya sama, effortnya sama, anggarannya juga dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan, minta berapapun BNPB akan kita kasih gitu. Jadi sebenarnya tinggal soal status, karena tadi status bagi saya adalah bagi kita semua memiliki dua impact. Nomor satu, ketenangan rakyat mengatakan bahwa ya sudah kita urus secara nasional. Yang kedua adalah legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja tanpa ragu-ragu. Karena statusnya memang menjadi bencana nasional. Memang nanti belakangan akan ada konsekuensi audit, tapi ya siapapun yang menggunakan dana publik harus diaudit kok. Jadi tidak ada soal sebetulnya. Jadi saya kira dengan segala hormat tetap perlu dihimbau kepada pemerintah, pada pengurus negara bahwa status bencana nasional bagaimanapun adalah status yang terbaik karena memberi dua impact tadi. Ketenangan pada masyarakat, tapi juga legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja menggunakan kewenangan itu. Baik. Mas Ahmad Salihin, Walhi. Kalau dari Walhi Aceh ya khususnya, apa yang Anda baca? Apakah semata-mata bencana ini semata-mata karena siklon yang datang, atau ada faktor lain sih temuan Anda di lapangan? Nah, kalau kami menilai bencana ini adalah bencana yang direncanakan. Direncanakan? Bencana yang direncanakan. Masa bencana direncanakan? Iya, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, pemberian konsesi kepada korporasi, merebut ruang sedemikian luas, sepertinya kami menilai ini adalah bencana yang direncanakan. Kita hanya memanen dari akumulasi kebijakan-kebijakan yang abai, permisif, semua ruang diberi untuk konsesi. Ini deforestasi ya? Menyebabkan salah satunya deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai. Jadi ada banyak das di Aceh itu kerusakan sudah lebih dari 50% ya. Das-das besar seperti Ala Singkil yang hulunya Karsingkil, kemudian Pesangan yang hulunya Aceh Utara dan Aceh Biren, Jambu Ai, itu das besar, itu kerusakannya sudah lebih dari. Walhi pernah 50%. Mengungkapkan nggak kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten soal ini?
dalam setiap pengambilan kebijakan kita sering dilibatkan. Beberapa data-data kerusakan, kemudian wilayah-wilayah menurut kita itu harus menjadi wilayah yang dikonservasi. Tapi dalam prosesnya analisis atau kajian kita sampaikan itu hanya diterima di ruang sidang. Tapi pada saat pengambilan keputusan lain lagi. Pada saat pengambilan keputusan itu banyak sekali yang kemudian diabaikan. Contoh ya, sekarang ini sedang disusun Perda Tata Ruang, Kanun Tata Ruang Aceh, yang dulu pernah wali gugat dengan berbagai macam alasan, salah satunya perlindungan kawasan ekosistem lobster misalnya. Nah, pada saat proses pembahasan di awal itu terakomodir. Tapi menjelang akhir-akhir itu hilang kembali dia. Hilang lagi dia. Koridor satwa, kemudian wilayah keluaran rakyat, itu tiba-tiba hilang dia di ujung-ujung. Oke, baik. Aik, Anda nulis di Kompas hari ini. Jadi bukan hanya soal siklon, tetapi ini kalau bahasanya Ahmad Solihin kan direncanakan sebenarnya bencana ini. Sengaja atau enggak sengaja tahu. Kalau menurut Anda gimana? Ya, bahkan sebenarnya definisi mengenai bencana alam sendiri sebenarnya juga sudah definisi yang tidak tepat sebenarnya. Bahwa UNDRR sendiri sudah menegaskan bahwa bencana itu hanya terjadi jika fenomena alam atau hazard alam, ya, artinya ancaman alam itu seperti gempa bumi, tsunami, termasuk badai, siklon dan seterusnya terjadi pada masyarakat yang tidak dilindungi gitu ya. Artinya dan bahkan saya setuju dengan Mas Solihin tadi ya, dalam konteks kalau kita melihat apa yang terjadi di Sumatera saat ini bencana ekologis kalau menurut saya. Bencana ekologis. Karena apa? Karena apa yang dilakukan selama ini secara sistematis selama bertahun-tahun, dan saya pikir terutama 10 tahun terakhir kita bisa melihat bagaimana alih fungsi lahan yang sedemikian cepat terjadi, dan itu terjadi di area-area hulu juga, tambang, HTI, dan juga bahkan hidrotermal, dan banyak sekali di situ di daerah-daerah hulu yang menurut saya kalau dari per definisi aja ya, IPCC sudah mengingatkan bahwa dalam konteks perubahan iklim seperti sekarang, upaya-upaya pembangunan yang melemahkan kemampuan masyarakat dan lingkungan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim itu adalah bentuk maladaptasi. Dan itulah sebenarnya kalau saya setuju sekali bahwa ini bukan bencana alam, jelas bahwa ini bencana ekologis gitu. Dan definisi bencana alam sendiri menurut kalau saya bukan bencana alam, bencana apa? Bencana ekologis, bencana yang disebabkan oleh kehancuran ekologi dan oleh kebijakan pemerintah. Jadi bencana tanda tangan dia. Ya, menurut saya ini bencana politik juga. Bencana politik. Oke, Mas Timotius, silakan direspon. Ini kalau menurut Ahmad Solihin dan Aik sebenarnya direncanakan atau sengaja atau enggak sengaja. Gimana Anda respon itu? Ya, tentu bagaimana komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan itu sangat bisa kita lihat dari kinerja Kabinet Merah Putih. Ya. Terkait dengan misalkan hutan ya. Kami mengakui bahwa mungkin salah satu penyebab musibah kali ini adalah penebangan pohon ya, illegal logging dan segala macam gitu, dan itu diakui oleh kami, oleh pemerintah begitu. Dan Pak Presiden terkait dengan kawasan hutan pun sudah sejak tahun ini ya menerbitkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan begitu, dan Presiden juga membentuk Satgas penataan kawasan hutan begitu. Dan hingga saat ini ya Satgas PKH itu sudah melakukan penyitaan 1,5 juta hektar lahan dari 587 perusahaan nakal. Itu sudah ditertibkan oleh Satgas PKH. Jadi dan ditertibkan tuh diapain sih? Disita lahan, lahannya. Terus lalu juga nanti akan dilakukan perbaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan Kementerian Kehutanan gitu. Dan tadi saat preskon pun Pak Kapolri dan juga Menhub menegaskan bahwa besok akan dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan perusakan lingkungan, perusakan hutan begitu. Jadi saya rasa aparat penegak hukum dan juga pemerintah itu juga akan mengejar oknum-oknum yang melakukan perusakan lingkungan tersebut. Bahkan dalam kunjungan ke 3 lokasi bencana itu Pak Presiden menegaskan bahwa maling-maling uang rakyat ini harus dikejar sampai dapat gitu. Dan saya rasa kita di sini tidak ada yang meragukan komitmen Presiden dalam penegakan hukum itu sendiri ya. Oke, jadi catatan apa yang bisa dipetik dari bencana Sumatera setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Dirman, apa catatan kritis Anda terhadap pengurus negara agar penanganan bencana, penegakan hukum itu bisa beres dan lancar?
Mungkin pertama kali tidak ada salahnya mengingatkan kembali bahwa hari-hari ke depan itu rakyat akan sangat sulit. Makan mulai turun, suplai logistik belum lancar, jalur di mana-mana putus, penyakit akan mulai datang. Jadi suasana tanggap darurat betul-betul harus ditemani oleh para pengurus negara gitu. Mereka perlu diberi ketenangan, itu satu. Yang kedua, saya melihat ada jarak yang makin melebar antara pemegang otoritas dengan rakyat gitu ya. Jarak melebar. Misalnya ada kepala badan yang mengatakan itu ramai di media sosial saja kok. Kenyataannya tidak seheboh itu. Ada menteri yang beradegan pakai manggul karung lah, manggul apa segala macam. Ada adegan-adegan yang sebetulnya menunjukkan bahwa empati mereka itu rendah sekali gitu. Dan itu tidak terjadi di masa-masa bahkan sebelum demokrasi tuh. Yang namanya pengurus negara itu tampil betul-betul dengan keteladanan, dengan elegansi yang tinggi, dengan pemihakan yang betul-betul total pada rakyat gitu. Nah sekarang ini kelihatannya jaraknya makin lebar, dan itu pula yang menyebabkan mungkin suasana masyarakat sekarang ini meskipun sudah mulai turun bantuan segala macam, tetap saja ada suasana marah gitu. Dan ini hal serius menurut saya. Bahkan kata ahli manajemen mengatakan justru kepemimpinan sejatinya diuji ketika keadaan krisis. Dan krisis ini menguji para pemimpin sebetulnya. Apakah betul-betul mereka memiliki true leadership atau kepemimpinan intrinsik. Dan mudah-mudahan kita lolos dari ujian ini. Mas Ahmad Salihin, apa catatan Anda? Ya, catatan saya pemerintah harus mengkoreksi menyebut ini sebagai bencana alam ya. Menurut kita ini bencana ekologis. Karena pernyataan bencana alam itu sepertinya menggugurkan tanggung jawab korporasi yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam memastikan selain pemerintah, selain kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, perilaku korporasi itu juga harus dimintai pertanggungjawaban. Yang harapannya dengan pernyataan ini sebagai bencana alam, tanggung jawab mereka itu gugur kan. Ya, dengan kalau disebut dia bencana ekologis, maka pemerintah juga harus kita mintai pertanggungjawaban, korporasi juga harus kita mintai pertanggungjawaban, karena mereka lah yang kita rasa itu paling bersalah dalam kejadian bencana ini. Baik. Ahmad Arief, apa catatan Anda sebagai wartawan yang meliput banyak bencana terhadap bencana Sumatera ini, bencana ekologi Sumatera ini? Ya, pertama-tama kita ini baru di awal musim hujan gitu, dan di situasi yang kerentanan terkait sama iklim juga meningkat secara signifikan. Yang menurut saya yang harus dikoreksi dalam konteks ini mungkin bukan hanya oknum-oknum tadi gitu, tapi sistem dan cara pandang kita dalam pembangunan juga harus dilihat secara serius gitu ya. Kita tahu perizinan dan bahkan pembukaan bukan hanya di Sumatera, pulau-pulau kecil kita juga ini ada di frontier terdepan yang mungkin akan mengalami bencana berikutnya dan akan semakin intens dengan perubahan iklim dan seterusnya gitu. Kita harus hati-hati di situ, karena kalau tidak maka situasi yang terjadi di saudara-saudara kita di Sumatera bisa terjadi dimanapun di Indonesia. Kita harus berpikir bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang tanahnya adalah sebagian vulkanik muda, kerentanannya terhadap hujan sedemikian tinggi, dan kita harus sadar, saya setuju sekali bahwa ini bukan bencana alam, ini bencana karena kelalaian kita, bahkan bisa jadi karena kesalahan dalam kita melihat negara ini gitu ya, bahwa menganggap bahwa negara lain dulu di masa lalu juga membuka hutan. Enggak, Indonesia berbeda. Kenapa? Karena hutan tropis kita ada di area-area yang sangat rentan, yang ketika itu dibuka secara membabi buta, artinya resiko kita akan sangat besar. Dan yang menanggung siapa? Masyarakat kalau menurut saya. Ini catatan yang harus. Baik, Mas Timothy. Respon pertanyaan Mas Dirman tadi, betul nggak sih ada jarak antara istana dengan rakyat, antara realitas dan kemudian retorika gitu? Rasanya tidak, Pak Dirman ya. Tidak setuju jika dianggap para pejabat di pusat ini tidak ada empati dan segala macam ya. Karena Pak Presiden pun tanggal 1 Desember itu langsung ke 3 lokasi. Ya. Bahkan saya bersama Pak Kepala Staf Kepresidenan itu langsung ke Padang pada waktu itu. Kami menyambut Hercules yang dikirimkan oleh Pak Presiden yang berisi bantuan begitu. Dan setelah kami menerima bantuan, kami melakukan distribusi bantuan dan kami juga mengunjungi lokasi-lokasi jembatan putus, jalan putus di Padang Pariaman begitu. Jadi rasanya semua stakeholder di kabinet juga bergerak begitu ya, semua pada turun begitu. Dan hari-hari ini di KSP juga
kami sibuk untuk menyiapkan memberikan masukan, Pak Budiman, memberikan masukan, kami menyiapkan kajian lintas kedeputian di KSP gitu. Kami selalu ingin memberikan masukan, memberikan perbaikan bahwa ya kami sadar bahwa masih ada kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana ini begitu. Tapi saya rasa komitmen Presiden yang sudah teruji ya sebagai militer di berbagai macam krisis, di berbagai macam pertempuran, saya rasa Pak Presiden punya komitmen yang kuat untuk penanganan bencana ini begitu. Mungkin saya juga merespon dari rekan-rekan Wahli yang mengatakan bahwa dengan bencana alam menghilangkan tanggung jawab korporasi, rasanya tidak ya Bang ya, bahwa Satgas PKH pun saat ini sedang menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir begitu. Bahwa kenapa sih kayu itu? Pemerintah jatuh sendiri. Ya kita sedang dalam penyelidikan Pak Budiman, ya pemerintah akan terus menelusuri pihak-pihak yang yang diduga melakukan pelanggaran ya, yang diduga melakukan perusakan lingkungan begitu. Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk bergerak cepat gitu, karena saya yakin masyarakat juga butuh kepastian bahwa ya oknum-oknum ini harus cepat ditegakkan hukum ya begitu. Tapi istana udah tahu siapa oknumnya ya? Ya ini kan sedang dalam proses penyidikan Pak Budiman. Biarkan proses ini berjalan, karena kita juga nggak mau melampaui proses hukum ya. Biarkan kita tunggu proses seperti apa begitu. Tapi kalau dari pemerintah juga saat ini fokusnya bukan hanya memberikan bantuan logistik begitu, tetapi pemerintah ingin menjaga semua warga agar punya harapan hidup untuk membangun kembali hidupnya begitu. Dan Presiden juga sangat menegaskan bahwa proses rehabilitasi, proses rekonstruksi itu harus berjalan dengan baik ke depan ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK, pemerintah punya target 100 hari kerja untuk melakukan rehab dan rekon. Lalu pemerintah juga sedang menyiapkan rencana 1 tahun untuk rehab dan rekon dan insya Allah dalam 1 tahun itu proses perbaikan pemulihan itu bisa berjalan optimal begitu. Oke, baik Mas Timothy, Ahmad Arif, Mas Ahmad dan Mas Budiman telah bergabung di satu meja di forum.